Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Apa kabar hari ini? Kita patut bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi yang indah ini kita telah dipersatukan kembali. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang selalu menyertai kita bersama. Sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita memberikan hormat dan pujian kepada Dia. Karena Dia layak menerima segala pujian, layak menerima segala kuasa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemuliaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bertatalah di tempat ini ya Bapa. Tiada seperti Engkau.
luar biasa baik. Kasih setiamu selalu mengikuti kami Bapa. Kami bersyukur setiap hari kami mendapat pengurapan baru oleh Engkau. Kami dikasihi, kami selalu diperhatikan. Terima kasih Tuhan, khususnya di hari Sabat yang indah ini. Engkau telah mempersatukan kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami juga percaya teman-teman seiman kami yang belum sampai pada hari ini, Engkau juga akan tibakan tepat pada waktunya untuk kami bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau pulang. Dan biarlah juga ketika kami mendengarkan sabda firman-Mu pada hari ini, itu boleh menjadi kekuatan kami sebagai anak Tuhan untuk memiliki kualitas hidup yang lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah pada pagi ini Tuhan, kami mengundang hadiran Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, pikiran kami, dan kami tahu Tuhan akan mengurapi kami dan memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Bapa yang hadir pada hari ini. Kami serahkan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saja. Tuhan yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan kita. Amin. Allah kita sangat luar biasa baik. Dia tidak pernah terlambat pertolongannya. Oleh karena itu mari kita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita mau mengatakan Allah kita baik. Amin. Tepuk tangan yang penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Kita sambut sukacita yang mulia buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah.
kemenangan kita adalah yang terindah. Amin. Yang Tuhan sediakan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Apapun tantangan hidup kita tidak perlu takut. Amin. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa baik. Kita jangan menyerah dalam keadaan apapun. Kita mau bersatu dengan Roh Tuhan di dalam menghadapi apapun, karena kita milik kepunyaan Tuhan. Amin. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara
Haleluya. Kami bersyukur Bapak untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul dan beribadah di rumah-Mu di tempat ini. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami pagi hari ini. Kami boleh membuka hati kami membawa setiap hidup kami di hadapan-Mu. Sebab itu biarlah pada saat pagi hari ini, saat kembali kami diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu, hati kami boleh dikuatkan, roh kami boleh disegarkan kembali, bahkan jiwa kami Tuhan boleh diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus, pimpin kami semua pagi hari ini dan kami serahkan setiap pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah hikmat Allah saja yang turun atas kami dan terlebih hamba yang kami menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya silakan duduk. Ya saya ucapkan selamat pagi dan selamat kembali ya beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Ya kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan ya kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya puji Tuhan ya bahwa Allah kita Allah yang sungguh sangat baik bagi setiap kita sekalian. Ya terbukti ya sampai hari ini kita masih dipelihara, ya sampai hari ini kita masih bernafas, kita masih hidup saudara, dan kita masih menikmati ya khususnya persekutuan pagi hari ini. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan ya atau Allah yang kita sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang hidup, yang senantiasa boleh memelihara ya dan menjaga setiap kehidupan kita. Amin. Ya, oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir ya di dalam keadaan dunia saat ini dan juga bangsa kita hari-hari ini saudara, walaupun masih di tengah ya pandemi yang belum selesai-selesai saudara, ya tapi percayalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan saudara. Amin. Ya, bahwa burung di udara ya Tuhan pelihara saudara. Ya bahkan ya rambut selai pun dari kepala kita tidak akan pernah jatuh ya atau tidak akan pernah copot saudara ya tanpa seizin Tuhan saudara. Itu betapa luar biasanya ya pemeliharaan dan kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan kembali ya melanjutkan ya tema kita, yaitu di bulan ini dan juga bulan kemarin juga, yaitu mengenai ya kualitas hidup. Ya tingkatkan kualitas hidup Anda saudara ya. Amin. Ya kita baca bareng-bareng saudara ya, 1, 2, 3. Tingkatkan kualitas hidup Anda. Ya sekarang toleh temennya saudara ya bilang tingkatkan kualitas hidupmu. Iya, cari teman saudara ya. Haleluya. Ya puji nama Tuhan saudara. Ya kata tingkatkan itu berarti ada sebuah ya perintah saudara. Ya ada sebuah ya usaha atau sebuah tindakan yang harus kita kerjakan. Ya tingkatkan itu ada sebuah kata kerja yang harus kita lakukan saudara. Ya kata tingkatkan itu berarti ya bisa naikkan, ya tumbuhkan, ya kembangkan, optimalkan, ya maksimalkan ya setiap kualitas kehidupan kita masing-masing saudara. Ya kenapa? Ya mengapa kita harus meningkatkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Ya saat saya merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan Injil Matius pasal 25 ya ayat 14 dan seterusnya. Di sana ya pada waktu Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan ya mengenai talenta Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa kita perlu meningkatkan kualitas hidup kita? Ya dalam perumpamaan talenta, ya talenta di sini itu adalah sebenarnya mata uang, ya mata uang emas, saudara. Ya satu talenta, yaitu kalau tidak salah 1.000, ya 1.000 keping emas, saudara. Ya, jadi 5 talenta itu berbicara, ya dalam terjemahan lain itu
terjemahkan sebagai 5.000 keping emas. Ya, ada seorang diberi 5 talenta, seorang lagi 2 talenta, seorang lagi diberi 1 talenta. Ya, menurut kesanggupannya masing-masing, saudara. Ya, dan di dalam setiap talenta yang diberikan di situ ada sebuah ya tindakan atau ada sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan, saudara. Ya, kenapa dikatakan bahwa tuannya yang memberikan modal talenta-talenta itu suatu saat akan kembali ya dan akan meminta ya pertanggungjawaban dari setiap talenta yang sudah diberikan, saudara. Dan kita tahu dalam kisah itu dikatakan bahwa ya hamba ya atau pelayan pengerja yang menerima 5 talenta, ya dia kembangkan talenta itu, sudah dia kembangkan ya modal yang sudah diberikan oleh tuannya itu. Ya 5 talenta itu akhirnya berubah menjadi berapa, saudara? 10, ya karena dia untung 5 talenta, saudara. Ya demikian juga yang kedua, ya yang dapat 2 talenta, dia kembangkan talenta itu, saudara. Dan akhirnya ya pada saat tuannya kembali, ya 2 talenta itu sudah berubah menjadi 4 talenta, saudara. Ya berarti ada keuntungan ya 2 talenta. Ya sedangkan yang 1 talenta ya dikatakan karena dia takut, ya dia malas, saudara. Ya dan berbagai hal ya yang dia pikirkan mengenai tuannya. Ya akhirnya daripada dia menanggung resiko, ya nanti kalau dia jalankan talentanya, ya siapa tahu nanti saya nggak untung malah rugi, malah berkurang, nanti Tuhan saya malah marah dan lain sebagainya. Nah pikiran-pikiran itu akan membuat dia menjadi takut dan dia membatasi dirinya. Ya akhirnya yang 1 talenta itu ya dia amankan, saudara. Ya dia pendam, dia simpen. Ya akhirnya tidak terjadi apa-apa dari 1 talenta itu karena tidak dikerjakan, saudara. Ya dan saat tuannya kembali, ya karena dia tidak memberikan keuntungan, ya dia tidak bisa menjalankan ya talenta ya atau uang yang sudah diberikan itu, ya akhirnya tuannya menjadi marah, saudara. Ya, nah di sini ya ada satu indikasi, Bapak Ibu Saudara. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita ya bahwa setiap kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini, saudara, ya pada akhirnya nanti ya Tuhan akan meminta sebuah pertanggungjawaban, saudara. Ya oleh sebab itu mengapa kita harus meningkatkan kualitas kehidupan kita, saudara. Ya mungkin tahun lalu kita masih ada di posisi A, saudara. Ya tahun ini kita harus ada perubahan, kita harus di tahun ini harus ada di B misalnya. Ya tahun depan kita harus bergerak lebih maju lagi, kita harus semakin meningkat ya di C dan seterusnya, saudara. Ya sampai pada akhirnya nanti ya kalau kita kembali ya kita bisa mempertanggungjawabkan setiap kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi setiap hidup kita. Ya memang kehidupan ini kita tidak meminta, saudara, betul? Ya saudara ada, saudara hidup, ya saudara tahu, saudara tiba-tiba sudah ada. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan, saudara. Ya hidup ini memang diberikan Tuhan gratis. Ya tahu-tahu kita, ya tahu-tahu saya ya sudah lahir ya dari keluarga Pak Gito, saudara ya. Dengan istri bernama Liati, ya. Nah itu orang tua saya. Kenapa saya lahir? Ya saya tidak tahu. Saya tahu-tahu saya terus dipelihara mereka, ya dididik, diajar dan terus saya bertumbuh dan tahu-tahu saya sudah ada sebagaimana saya ada saat ini, saudara. Anugerah, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui ya bahwa walaupun kehidupan ini adalah sebuah anugerah atau sebuah pemberian ya karena kehendak Tuhan sendiri bagi hidup kita. Ya tidak semata-mata akhirnya ya sesuatu yang anugerah ini atau sesuatu yang gratis diberikan ini ya tidak berarti ya tidak ada pertanggungjawaban pada akhirnya nanti, saudara. Ya. Oleh sebab itu di dalam kitab 2 Korintus kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10 ya firman Tuhan mengatakan di sana 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10 ya sebab kita semua harus menghadap apa, saudara? Tahta pengadilan Kristus
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, saudara. Amin. Jadi setiap kita ya suatu saat nanti sudah atau sedang menunggu ya dikatakan tahta pengadilan Kristus ya. Kita ini sedang menuju ke arah sana, saudara. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita. Dalam perumpamaan talenta tadi adalah diibaratkan kita sedang ya saudara mempertanggungjawabkan setiap talenta ya kehidupan ini ya yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap hidup kita. Bagaimana kita ya setia atau tidak, ya sungguh-sungguh atau tidak, ya menjalankan setiap talenta atau setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara mengapa kita harus terus meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan ya pada akhirnya nanti ya mendapatkan ya setiap kita yang didapati oleh Tuhan yang memberikan keuntungan dalam tanda kutip ya memberikan buah-buah ya yang Tuhan inginkan ya dari setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya oleh sebab itu ya sebenarnya saya kurang setuju dengan lagu ya ku tak membawa apapun juga. Apa lanjutnya saudara? Saatku datang ke dunia. Ya memang ada benernya tapi juga kurang benernya lagu ini saudara. Ya dalam materi memang kita tidak akan membawa apa-apa. Ya kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nanti nggak bawa apa-apa. Materi nggak akan kita bawa saudara. Tapi ada hal yang harus kita bawa saudara. Apa itu? Ya pertanggungjawaban atas setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini saudara. Ya. Jadi sebenarnya ya walaupun kita datang tak membawa apa-apa, nanti kita pulang kita membawa pertanggungjawaban. Amin. Sudah setiakah kita yang menjalankan setiap talenta, ya setiap kepercayaan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu kualitas sebenarnya banyak sekali. Kalau berbicara kualitas kehidupan saudara, yaitu banyak dari segi aspek ya, banyak sekali saudara. Ya, dan kualitas apa saja yang perlu kita tingkatkan dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai yang pertama yaitu ya dalam pola berpikir kita. Ya, Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa kita harus memiliki ya pola pikir yaitu seperti Kristus saudara. Amin. Ya, kualitas hidup kita yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah cara berpikir kita saudara. Ya kenapa? Karena pikiran kita ini adalah kemudi dari setiap hidup kita. Ya. Kemudi dari setiap kehidupan kita, penentu arah dari setiap kehidupan kita. Ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak, ya setiap orang pasti ada dalam pikirannya dulu saudara. Amin. Kalau pikirannya negatif, ya pasti hasilnya, tindakannya akan menjadi negatif. Ya, kalau pikirannya baik, pikirannya benar, pasti tindakannya juga akan menjadi benar, saudara. Ya, oleh sebab itu pola pikir kita ya harus serupa atau seperti Kristus, saudara. Ya, saya ulang sedikit saja, saudara. Ya dari rangkuman ya khotbah minggu lalu, ya Bapak Ibu saudara yang tidak hadir ya bisa kembali boleh mengikuti. Ya, jadi kalau kita memiliki pola pikiran Kristus, yang pertama hidup kita pasti akan menjadi serupa atau searah, selaras dengan setiap kehendak Tuhan, ya kehendak Bapa dalam hidup kita. Ya Yesus dalam setiap kehidupannya, dalam pelayanannya, ya dikatakan bahwa dia tidak melakukan apapun kecuali ya dia telah melihatnya terlebih dahulu. Ya, melihat apa yang Bapa kerjakan, itulah yang aku kerjakan. Ya, apa yang Bapa katakan, ya itulah juga yang aku katakan, saudara. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selaras dengan kehendak Bapa. Nah, kalau kita miliki pikiran ya seperti Kristus, pasti hidup kita juga akan selaras dengan kehendak Tuhan, ya kehendak Bapa.
Ya, dan terus selanjutnya kalau kita miliki pola pikir Kristus, dikatakan kita akan mampu memahami ya potensi hidup yang ada di dalam setiap diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Ya seperti dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ya, bahwa ya kita ini buatan Allah, kita diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya apa Saudara? Supaya kita mampu, kita sanggup melakukan ya setiap pekerjaan baik ya yang sudah Tuhan sediakan dari kita, ya Tuhan sediakan dari semula bagi setiap kita masing-masing, Saudara. Amin. Nah, itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melakukan setiap ya pekerjaan-pekerjaan. Nah, itu macam-macam bentuknya, Saudara. Nah, sesuai dengan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas potensi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Nah, untuk kita mengerti hal itu, kita harus terlebih dahulu memiliki cara pikir atau pola pikir Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah kalau kita miliki pola pikir Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya kita akan menjadi lebih apa Saudara? Kreatif, ya lebih inovatif, ya dan lebih inspiratif, Saudara. Ya luar biasa. Ya Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang inovatif, ya kreatif dan penuh inspirasi, Saudara. Waktu saya renungkan ini, Saudara, saya teringat dalam kisah Lukas pasalnya yang ke-5. Ya Injil Lukas pasal 5 di situ dikatakan pada waktu ya Simon Petrus ya dan rekan-rekannya ya setelah mereka dikatakan ya hampir semalaman ya tidak bisa menangkap ikan, Saudara. Ya, dan setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, ya apa yang terjadi? Ya Tuhan Yesus suruh mereka kembali ya untuk mendorong perahunya ke tempat yang agak sedikit lebih dalam, taburkan jala di sana. Ya dan pada waktu mereka akhirnya mentaati ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya mereka akhirnya mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, dikatakan jaringnya hampir koyak, Saudara. Dan ini sesuatu yang inovatif, Saudara. Enggak ada dalam ilmunya nelayan, Saudara, ya di siang bolong, Saudara, ya mereka cari ikan, enggak ada nelayan kalau siang itu apa Saudara? Ya istirahat, ya bersih-bersih jala. Oleh sebab itu dikatakan mereka sedang membersihkan jala. Ya karena sudah semalam-malaman dipakai jaringnya, sudah jalannya. Ya, tetapi karena Tuhan Yesus dia adalah Tuhan, ya dia memiliki sesuatu yang luar biasa, ya sesuatu yang inspiratif, ya inovatif, ya dan kreatif, Saudara. Ya. Dia lakukan mujizat bagi murid-muridnya. Ya, amin. Ya, enggak ada dalam kamus nelayan ya siang hari cari ikan, Saudara. Ya, tetapi karena Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka taat, dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak, Saudara. Dan saya percaya kalau kita memiliki pikiran Kristus, Roh Kudus juga akan memimpin kita untuk memasuki ya kesempatan-kesempatan, ya memasuki ya wilayah-wilayah dalam kehidupan ini yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Hikmat Allah, ya inspirasi dari Roh Kudus, ilham atau pewahyuan yang dari Tuhan itu akan memimpin kita, menuntun kita, yang memasuki hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, Saudara. Amin. Ya sebab itu mari kita tingkatkan kualitas hidup kita dalam cara berpikir kita, yaitu berpikir seperti Kristus, Saudara. Ya dan berikutnya saya lanjutkan, Saudara, yaitu apa yang harus kita tingkatkan dalam kualitas kehidupan kita ya saat ya ini, Saudara. Ya yang pertama pikiran dan yang kedua adalah karakter Kristus dalam hidup kita, Saudara. Amin. Ya, karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dalam Filipi pasal 2 ya firman Tuhan katakan bahwa hendaklah dalam hidupmu kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa ya hal itu adalah pikiran, ya hendaklah dalam hidupmu kamu memiliki pikiran dan sikap hidup seperti Kristus, Saudara. Ya.
Jadi hal yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah sikap hidup kita, karakter hidup kita yang seperti Kristus. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21 Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara. Ya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara. Ya. Jadi setiap hidup kita, kenapa kita disebut Kristen? Ya, Kristen itu artinya adalah murid Kristus. Ya, bukan hanya sekedar sebutan, arti murid Kristus itu pengikut Kristus, artinya hidupnya, sikapnya, karakternya, sifatnya harus seperti Kristus, saudara. Oleh sebab itu kenapa kita disebut Kristen, saudara. Ya, amin. Ya, karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk mengikuti teladan dan jejak hidup Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya, teladan atau jejak, ya, atau karakter apa saja yang bisa kita ikuti dari kehidupan Tuhan Yesus. Ya, banyak hal, saudara. Ya, kalau saudara sendiri baca dalam kehidupan Tuhan Yesus dalam kitab Injil, banyak hal, saudara. Ya, tapi 3 saja pada pagi hari ini ingin saya bagikan, ya, yaitu yang pertama, ya, karakter apa yang bisa kita ikuti dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dalam hal pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengampunan, ya, atau mengampuni, saudara. Ya, dalam Matius pasal 26, ya, pada waktu Tuhan Yesus, ya, diserahkan, ya, oleh karena pengkhianatan, ya, Yudas Iskariot, yaitu muridnya sendiri, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, yang murid, ya, 3,5 tahun selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, tidak disangka-sangka pada akhirnya dia juga, ya, yang mengkhianati gurunya karena demi uang, saudara. Ya, oleh sebab itu betul firman Tuhan katakan akar dari segala kejahatan apa, Bapak Ibu? Cinta uang, saudara. Ya, akhirnya Yudas pun, ya, melakukan hal itu, saudara. Karena dia cinta uang, walaupun dia bendahara, ya, itu gimana ya? Seolah-olah Tuhan Yesus itu nggak pinter milih murid, ya. Apakah Tuhan Yesus tahu siapa Yudas? Tahu, saudara. Kenapa dia jadikan, ya, Tuhan Yesus jadikan dia sebagai pembawa kas, ya, ada kasnya, saudara. Ya, dan Yudas Iskariot ini justru yang cinta uang, yang Tuhan izinkan, ya. Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan, ya, supaya Yudas bagaimana dia bersikap, saudara. Selama 3,5 tahun, tetapi rupanya Yudas tidak mau berubah. Ya, dia sengaja diberikan kepercayaan pegang uang, ya, karena disitulah kelemahannya, saudara. Ya, supaya Yudas belajar, ya, mengendalikan diri. Tapi akhirnya 3,5 tahun pun, ya, tidak membawa suatu perubahan. Kualitas hidup Yudas tidak berubah, saudara. Akhirnya dia berani, ya, sampai bertindak, ya, sebegitunya menyerahkan gurunya sendiri, ya, demi uang, saudara. Ya, tapi luar biasanya, saudara, kalau saudara baca, ya, di dalam Matius 26 ayat yang ke-50, ya, di sini nampak, ya, karakter Tuhan Yesus dalam pribadinya sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus memiliki, ya, pengampunan yang tulus, saudara. Ya, kita lihat dalam Matius 26 ayat 50, ya, ada satu kata, ya, di situ yang menarik, saudara, yang Tuhan Yesus katakan kepada Yudas. Ya, 26 ayat 50 demikian, ya, firman Tuhan katakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Ya, ada kata apa, saudara, di situ? Hai teman, saudara. Ya, King James katakan friend. Ya, dalam terjemahan, ya, yang disederhanakan, ya, dikatakan sahabat. Ya, hai sahabat. Ya,
Luar biasa enggak saudara? Ya padahal dia si pengkhianat. 3,5 tahun makan bareng, 3,5 tahun ya bersama-sama, selalu bersama-sama saudara. Ya, tapi pada akhirnya menyerahkan ya gurunya sendiri demi uang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya dia tidak merasa ya bahwa dirinya memang dikhianati. Ya secara manusia dikhianati itu sakit enggak Bapak Ibu Saudara? Hah? Ada yang pernah dikhianati saudara? Ya ditipu. Ya pasti sakit saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yudas, hai sahabat. Ya sebenarnya dalam terjemahan lain bukan tanda tanya saudara. Bukan sebuah ya pertanyaan, seperti dalam terjemahan lain ada diterjemahkan bahwa ya hai teman atau hai sahabat, lakukanlah apa yang harus engkau lakukan. Ya, karena memang dengan inilah rencana Tuhan sedang digenapi Bapak Ibu Saudara. Yesus memang harus ditangkap Saudara. Ya, tetapi Yudas Iskariot telah memilih jalan yang salah. Ya, saat dia mengkhianati gurunya, ya itulah jalan yang keliru yang dia buat Saudara. Ya, tetapi Tuhan Yesus ya dalam dirinya ada pengampunan Saudara. Ya dia tetap menganggap ya walaupun muridnya yang dipilihnya sendiri Saudara mengkhianati dia, dia tetap menganggap ya Yudas itu adalah sebagai sahabatnya Saudara. Ya, ada pengampunan yang keluar, ya pengampunan yang tulus dari hati Tuhan Yesus yang keluar kepada Yudas Iskariot Saudara. Ya. Dan mungkin Tuhan Yesus harapkan dengan hal itu ya Yudas akan bertobat Saudara. Ya dengan perkataan itu saya yakin Yudas ya dengan mendengar bahwa dia masih tetap dianggap sebagai seorang sahabat ya padahal dia sudah menyerahkan Tuhan Yesus ya. Pada waktu Yesus berkata seperti itu saya percaya ya hati Yudas pasti harusnya Saudara. Ya, kenapa? Ya bahwa engkau sudah aku khianati masih menganggap aku sahabatmu. Harusnya Yesus mungkin marah. Ya, secara manusia harusnya ya Yesus mungkin harus membenci Yudas. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa Bapak Saudara. Ya. Tapi sayangnya Yudas pun akhirnya dia mengambil satu sikap yang keliru Saudara. Karena dia sangat menyesal. Ya, ada sebuah penyesalan yang sangat dalam. Karena dia berpikir Tuhan Yesus tidak sampai dihukum mati. Tapi pada akhirnya ternyata dugaannya keliru Saudara. Dan itu membuat dia akhirnya menyesal. Ya meratapi perbuatannya, sayangnya dia ambil jalan yang salah Saudara. Ya, satu hal yang perlu kita pelajari di sini adalah sikap Tuhan Yesus yang mau mengampuni Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 23 ayat 34 saat Tuhan Yesus ada di kayu salib Saudara. Ya dan sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir dalam kesakitannya itu, dalam penderitaannya yang ia rasakan, ya Tuhan Yesus dalam pribadinya sebagai manusia, ya dia masih sempat untuk berdoa buat setiap orang-orang yang menyalibkan dirinya. Ya, firman Tuhan katakan ya bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Apa Saudara? Ya Bapa ampunilah mereka. Ya sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Saudara. Ya ada pengampunan yang keluar Saudara. Ya ini luar biasa. Ya oleh sebab itu Tuhan Yesus dikatakan manusia yang sempurna. Tidak ada sedikit pun dosa. Dan dia layak untuk menjadi penebus bagi seluruh umat manusia Saudara. Ya bayangkan dalam satu keadaan yang sangat menyakitkan, menderita, dia masih mengingat orang yang menyalibkan diri, mengingat bukan karena membenci mereka, bukan karena mau mengutuki mereka Saudara. Ya, tetapi apa Saudara? Ya, memohonkan berkat bagi mereka supaya pada akhirnya ya mereka bertobat, ya menyadari perbuatan dan diampuni setiap kesalahan dan dosa mereka Saudara. Ada pengampunan Saudara. Nah inilah karakter yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita teladani Bapak Ibu Saudara.
Ya, kalau di dalam Matius pasal 5 di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan, bagaimana kita harus mengasihi semua orang, bagaimana kita juga harus berdoa buat orang-orang yang membenci kita. Ya, Yesus sedang mengajarkan pengampunan, Saudara. Ya, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan, tapi dia juga mengerjakan yang dia ajarkan, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana kita harus mengampuni sesama kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara, ya mungkin saat ini ya ada seseorang yang sampai hari ini Bapak Ibu Saudara belum bisa terima perlakuan, ya sikap ataupun hal-hal di masa lalu yang membuat saudara sakit hati. Ya kembali ingatlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya dia yang sudah mengampuni kita, saudara. Ya sebenarnya hutang kita ya kepada Tuhan itu jauh lebih banyak, saudara. Amin. Daripada mungkin sesama kita yang sudah menyakiti kita. Mungkin keluarga kita, saudara kita, rekan bisnis kita, teman dan lain sebagainya, saudara. Ya, kita harus berani seperti Yesus mengampuni mereka, melepaskan berkat bagi mereka. Supaya apa, saudara? Supaya berkat Tuhan juga pada akhirnya bisa turun dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, ya maka berkat Tuhan juga tidak akan bisa turun dalam hidup kita, saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita melepaskan pengampunan, belajar untuk dengan tulus ya mengampuni ya setiap orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya, jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan sesamamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, saudara. Ya. Jadi apa artinya, saudara? Ya walaupun sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kalau saudara tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, ya sampai saat ini kita masih ada di dalam apa, saudara? Kesalahan di hadapan Tuhan, saudara. Berarti kita belum diampuni oleh Tuhan. Ya sampai kita mau melepaskan pengampunan, saudara. Ya, itu hal yang pertama dalam pengampunan kita bisa teladani dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu di dalam kerendahan hati, saudara. Karakter Tuhan Yesus kedua yang kita teladani yaitu kerendahan hati. Ya kita baca kembali dalam Filipi pasal 2. Ya Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, saudara. Ya Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ya ini minggu lalu juga sudah kita baca, saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi sinkron dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5, ya. Petrus mengutip dalam perjanjian lama ya bahwa Tuhan itu mengasihani, menyayangi orang yang rendah hati. Ya, tetapi Tuhan menentang orang yang sombong atau orang yang congkak, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang keras kepala, ya orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Saudara. Orang yang tidak mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Orang yang congkak, orang yang sombong menjadi musuh Tuhan. Ya, oleh sebab itu dikatakan karena Yesus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya begitu rupa sampai dia pun taat dalam kematiannya di atas kayu salib, saudara. Oleh sebab itu dikatakan ayat 9 tadi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, saudara. Ya, dan saya percaya juga dalam setiap kehidupan kita kalau kita memiliki sikap ini, saudara, kita memiliki kerendahan hati, ya seperti Tuhan Yesus.
Ya memang mungkin kita harusnya layak dihormati, kita layak mendapat pujian, kita layak saudara ya mungkin mendapat sanjungan. Tapi toh kalaupun seandainya hal itu tidak kita terima, mungkin bahkan sebaliknya. Ya apakah kita masih tetap memiliki kerendahan hati saudara? Amin. Ya. Memiliki kerendahan hati. Inilah ya yang Tuhan mau ya supaya kita semakin tingkatkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dulunya mungkin orang menganggap kita Saudara karena kita mungkin ya kaya dalam materi, mungkin kita punya jabatan dan lain sebagainya. Tapi kalau keadaan sekarang menjadi terbalik Saudara, ya pertanyaannya apakah kita masih memiliki kerendahan hati? Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tetapi Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau mungkin keadaan hari-hari ini tidak baik, keadaan hari ini tidak seperti yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan dalam hidup kita. Ataukah mungkin karena kita congkak, kita sombong, kita meninggikan hati. Ya. Sehingga Tuhan tidak memberkati kehidupan kita, sehingga Tuhan mungkin menutup jalan dalam hidup kita. Mungkin ada kecongkaan, kesombongan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita merendahkan hati kita ya di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus merendahkan diri, walaupun dia dikatakan ya memiliki ya kesederajatan ya dengan Allah, ya dia memiliki keserupaan ya dengan Allah. Ya tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia Tuhan, ya dia yang telah menjadikan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya adakah yang lebih tinggi dari Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya tapi kita renungkan, ya Tuhan saja, ya dia mau dikatakan berinkarnasi, ya kenosis, ya dia melepaskan jubah kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya. Dan dia menjadi sama seperti kita, manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan saudara. Ya, merendahkan diri saudara. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan Tuhan menentang orang yang congkak saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya keteladanan apa yang harus kita contoh ya kita ikuti dari Tuhan Yesus saudara, yaitu dalam kemurahan hati ya atau belas kasih ya eleo. Ya, inilah yang Tuhan miliki dalam pribadinya sebagai manusia Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ya karena dia Tuhan, dia memang penuh dengan kemurahan, tapi saat dia ada di dalam dunia ini dia juga menunjukkan kemurahan hatinya kepada manusia Bapak Ibu Saudara. Ya, pada waktu suatu ketika Saudara kalau sudah baca dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 ya di situ ayat pertama dan seterusnya ya kisah di mana ya Tuhan Yesus ya bercakap-cakap dengan perempuan Samaria Saudara. Ya. Dikatakan pada waktu orang-orang Farisi melihat bahwa ya Tuhan Yesus mendapatkan murid yang lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis Saudara. Ya akhirnya Tuhan Yesus mengambil satu keputusan, dia harus kembali ya dari Yudea, dia harus kembali ke Galilea ya untuk mengasingkan dirinya. Ya karena belum saatnya dia ditangkap Saudara. Ya mungkin orang Farisi ya karena mereka yang merasa iri, ya kesel dan lain sebagainya, benci kepada Tuhan Yesus. Kok dia semakin terkenal, ya kok dia semakin hebat. Ya karena Tuhan Yesus tahu ini dia akhirnya harus kembali ke Galilea. Ya kalau saudara lihat di dalam peta, ya dalam Alkitab yang ada petanya saudara, ya Yudea ke Galilea itu tengah-tengahnya Samaria saudara. Dan orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu sebenarnya juga sama darahnya Yahudi saudara. Ya tetapi Samaria ini adalah Yahudi yang berkhianat kira-kira begitu. Ya, dalam sejarahnya orang Samaria ini adalah orang yang Yahudi yang sudah melakukan kawin campur ya dengan suku-suku asing ya.
Sehingga bagi orang Yahudi asli, orang Samaria ini adalah saudara mereka yang sudah berkhianat, kira-kira begitu. Oleh sebab itu orang Yahudi tidak mau ya bergaul dengan orang Yahudi dengan orang Samaria. Ya, istilahnya ya najis, saudara. Ya, kalau orang Yahudi tahu itu orang Samaria misalnya, saudara. Ya, ini piringnya, saudara. Ya, misalnya makan di rumah makan gitu, saudara. Ya. Habis bekasnya orang Samaria, ya, orang Yahudi tidak mau, saudara. Ya, kalau mungkin saudara-saudara kita yang garis keras itu harus dicuci pakai pasir, ya dicuci 7 kali, saudara. Ya, karena haram, saudara. Ya. Nah, kira-kira begitu saking bencinya orang Yahudi. Ya, tapi kalau saudara lihat di dalam Yohanes 4 ayat 4, saudara, dikatakan bahwa ya Tuhan Yesus harus, ya saudara perhatikan kata harus melintasi Samaria. Ya, dan biasanya orang Yahudi tidak pernah melewati daerahnya orang Samaria. Mereka lebih memilih untuk potong jalan, menyimpang. Memang lebih lama, saudara. Harusnya kalau lewat Samaria, lurus Yudea, Galilea, itu 1 hari sampai. Mereka nyimpang, saudara, menghindari Samaria. Ya, itu harus 2 hari perjalanan, saudara, baru sampai Galilea. Tapi dikatakan firman Tuhan Yesus harus ya melintasi Samaria. Kenapa, saudara? Ya, karena Yesus tahu ada seorang wanita yang memerlukan belas kasihannya, saudara. Ada seorang wanita yang memerlukan jamahan Tuhan, saudara. Ya, akhirnya dia harus mengajak murid-muridnya ya sedikit melakukan pelanggaran dalam tanda kutip dalam tradisi Yahudi. Mereka masuk ke daerah orang Samaria dan sampai kepada perigi Yakub. Ya, sumur Yakub itulah akhirnya Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita itu, saudara. Dan akhirnya singkat cerita kita tahu kisah ini Bapak Ibu Saudara, ya wanita itu ya dijamah oleh Tuhan, saudara. Dan akhirnya dia menemukan kehidupan yang baru. Ya, tadinya dia seorang, ya ada penafsir mengatakan dia seorang pelacur katanya. Ya, karena suaminya sudah 5 bahkan 6 yang suami saat itu bukan, yang tinggal dengan dia bukan suaminya dia. Ya, kira-kira mungkin ya kumpul kebo begitu, saudara. Ya, bukan kumpul sapi ya. Kumpul kebo, kenapa kebo, saudara ya? Saya juga enggak tahu ya. Tapi itulah akhirnya ya wanita ini berjumpa dengan Yesus, saudara. Dan dia melihat ya betapa agungnya Yesus. Ya, dan akhirnya Yesus menyatakan dirinya, akulah Mesias yang selama ini kalian nanti-nantikan. Dan akhirnya dia mengajak semua orang-orang yang ada di desa itu ya untuk datang ya ke perigi Yakub untuk melihat ya orang yang telah menyatakan, menyingkapkan seluruh kehidupan, seluruh rahasia dari kehidupan wanita itu. Karena saking sukacitanya dia mengajak orang-orang lain datang kepada Yesus. Akhirnya orang-orang Samaria itu boleh dimenangkan, diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada belas kasih dari Tuhan Yesus, saudara. Ya, Yesus penuh dengan kemurahan hati. Ya, oleh sebab itu dia harus melintasi Samaria, saudara. Ya, nah kalau kita baca dalam kisah yang lainnya pada waktu Lazarus mati, saudara. Ya, mungkin dalam Alkitab tidak ditemukan kisah lain di mana Tuhan Yesus pernah menangis, yaitu saat dia ada ya di tengah-tengah keluarga Maria dan Marta yang sedang berduka karena saudaranya Lazarus mati, saudara. Alkitab tidak menulis pada waktu Yesus disalib dia menangis kesakitan, enggak, saudara. Tapi Alkitab menulis saat Yesus mengetahui bahwa mereka begitu berduka. Ya, masgula hatinya sangat terharu dan ia menangis, saudara. Ya, bukan karena kesakitan penderitaan yang ia alami ia menangis, saudara. Tetapi Yesus menangis karena dia memiliki belas kasihan melihat kedukaan yang sedang terjadi. Ya, Yesus melihat betapa hancur hatinya ya kalau manusia tidak diselamatkan. Hanya kematian jasmani, ya kematian fisik seorang Lazarus itu saja sudah membuat orang
orang yang mengasihinya begitu berduka, apalagi saat manusia ada di dalam hukuman kematian kekal, dalam penghukuman itu saudara. Oleh sebab itu hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia menangis saudara, membayangkan hal itu. Padahal dia juga tahu akhirnya dia membangkitkan Lazarus saudara. Tapi yang Yesus sedih atau terharu adalah dia melihat lebih jauh lagi. Kalau seandainya manusia itu tidak diselamatkan saudara. Amin. Ya, betapa ya dahsyatnya penghukuman kekal itu. Ya di mana kalau orang sudah masuk ke dalamnya dia tidak akan pernah bisa keluar lagi untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Yesus dia masyhur, ya dia terharu, dia menangis dalam peristiwa itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya di situ menunjukkan kemurahan hati Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita saudara. Sehingga dia mau menyelamatkan kita. Oleh sebab itu inilah yang Tuhan juga rindukan dalam setiap hidup kita. Mari kita memiliki kemurahan hati. Ya belas kasih ya kepada saudara-saudara kita. Kepada orang-orang yang memerlukan ya akan pertolongan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan ya mercy ya atau belas kasihnya, kemurahan hatinya kepada setiap kita. Amsal 11 ayat 17 ayat terakhir firman Tuhan mengatakan demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya kalau kita bermurah hati kepada orang lain sebenarnya kita sedang saudara berbuat baik kepada diri kita saudara. Amin. Ya ada satu firman saya lupa dalam Amsal juga dikatakan kalau orang ya memberi kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, ya sebenarnya dia sedang memiutangi saudara Tuhan saudara. Amin. Sebenarnya saat kita memberi, bermurah hati, berbelas kasihan, ya walaupun ada yang keluar dari diri kita saudara, ya tetapi sebenarnya itu sedang saudara, kita sedang memberkati diri kita sendiri secara tidak kita ketahui saudara. Ya oleh sebab itu firman Tuhan katakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Walaupun maksudnya memang dia berbuat baik kepada orang lain, ya, tetapi dia sedang memberkati dirinya. Kenapa? Karena dia sedang memiutangi Tuhan, firman Tuhan katakan. Ya walaupun sebenarnya Tuhan juga harusnya enggak punya utang saudara. Ya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tapi itulah istilah saudara. Kalau kita penuh kemurahan hati, Tuhan juga akan memberikan ya belas kasihnya, kemurahannya dalam setiap kehidupan kita. Ya Tuhan memberkati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya apa yang perlu kita tingkatkan kualitas kita ya hari ini yaitu pertama pola pikir kita dan yang kedua adalah karakter Kristus di dalam setiap hidup kita, yaitu mengenai pengampunan, ya, kerendahan hati dan juga kemurahan hati, ya. Dan kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita dan memimpin kita untuk kita boleh mengerjakan setiap kebenaran yang kita terima pagi hari ini. Ya mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu sebagai seorang manusia banyak hal yang masih kurang, banyak hal yang seringkali kami lupakan dalam hidup kami, sehingga kami seringkali mengecewakan hati-Mu dengan kami tidak melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu pada pagi hari ini saat kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, biarlah hati kami terbuka oleh setiap pengajaran ya dari firman-Mu ini, supaya kami benar-benar terus diubahkan oleh Tuhan di dalam setiap pola pikir kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memiliki pola pikir Kristus, dan juga setiap kehidupan kami, karakter kami diubahkan. Mungkin kami selama ini kurang sungguh-sungguh di dalam mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Mungkin selama ini kami masih memiliki hati yang sombong, hati yang congkak, hati yang tidak mau untuk dinasehati ataupun kami tidak mau diubahkan. Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberkati dan memberikan kekuatan bagi setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu,
baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang melihat ya kebenaran ini melalui online, saudara. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus hidup kami boleh meningkat dalam kualitas, karena kami tahu pada akhirnya nanti kami akan menghadap setiap tahta pengadilan-Mu. Kami harus mempertanggungjawabkan setiap kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekali lagi Bapa, biarlah rahmat-Mu turun atas setiap kami semua, supaya kami mampu untuk melakukan dan mengerjakan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah akan nama-Mu sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Tuhan boleh turun bagi setiap seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin memerlukan pertolongan-Mu secara khusus, baik itu di dalam mungkin perekonomian mereka, dalam pekerjaan usaha mereka, dalam keluarga rumah tangga mereka. Bapa, kami memohon mengangkat tangan kami kepadamu, biarlah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan sekali lagi turun atas seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh melihat kembali akan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami untuk terus boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar kami. Walaupun kondisi yang tidak baik ataupun kondisi saat ini yang kurang menguntungkan, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa yang boleh memberkati hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Tante. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh diberkati melalui firman Tuhan. Biarlah sifat dan karakter Tuhan itu mari kita belajar boleh ada di dalam hidup kita sekalian. Saya akan memberikan beberapa pengumuman yang ada di dalam buletin gereja. Mari kita simak dan kita perhatikan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir bersama-sama di setiap ibadah di tempat ini. Oleh karena itu mari kita saling memberkati satu dengan yang lain, dan kita percaya kiranya berkat Allah berlimpah-limpah di dalam hidup kita sekalian. Pujiakan nama Tuhan. Hari Selasa di tempat ini ada worship doa bersama, WL dan singernya oleh Ibu Hotma dan Ibu Kunhau, renungannya oleh Ibu Wanti, musiknya Saudara Edwin. Tuhan selalu bekerja saat umatnya berdoa dengan setia. Mari bergabung bersama-sama di dalam doa pada hari Selasa di tempat ini. Pujiakan nama Tuhan. Bergabunglah di dalam acara CG pada hari Sabtu jam 2 sampai jam setengah 6. Ya jam 5 lah sampai setengah 6. Mari alami lawatan Tuhan. Pendaftarannya via Ibu Wanti, ibadah pagi, Saudari Lea ibadah sore. Kontribusinya 100.000, itu untuk 2 kali snack, 2 kali makan ya. 2 kali snack, 2 kali makan. Bagi peserta SAT jangan pulang dulu. Selesai ibadah ada hal yang penting yang akan dibicarakan bersama-sama dengan Bapak Gembala Sidang. Pujiakan nama Tuhan. Lesehan doa malam pengerja hari Kamis tanggal 12 ini boleh dicatat untuk seluruh pengerja. Ini kita ada lesehan doa kayak apa? Mari bergabung hari Kamis tanggal 12 jam setengah 8 malam via Zoom ya. Acara ini khusus untuk bagi para pengerja Tuhan. Mari bergabung,
Terima kasih atas kerjasamanya, dicatat supaya kita hari Kamis untuk pengerja Tuhan boleh bergabung bersama-sama. Dukung dalam doa untuk upacara baptisan air. Ada beberapa kasih kita biar semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan menjamah bagi peserta baptisan air hari Sabtu tanggal 21. Berarti Sabtu ini CG, Sabtu minggu yang akan datangnya acara baptisan air. Bagi peserta mohon formulirnya diserahkan setelah diisi sekaligus dengan foto ya, supaya dibuatkan surat baptisan. Terima kasih. Dukung dalam ya udah. Pemberitahuan, ya ini ada sedikit pemberitahuan, yaitu persembahan di minggu kedua bulan ini dan bulan Desember itu akan diserahkan untuk kas gereja. Kas Natal, untuk kas Natal. Mari kita memberi yang terbaik untuk dana Natal. Andai kata ya Bapak Ibu nggak mau memberi di dalam kas, misalnya mau berinvestasi, saya mau bantu nih di dalam Natal, boleh. Bisa menghubungi saya juga boleh, nanti akan dicatat. Dan kepada sidang jemaat yang minggu lalu tidak hadir, misalnya saya minggu kemarin gak hadir, belum perjamuan kudus misalnya, dan saya belum mengembalikan 1/10, boleh dimasukkan di dalam kotak 1/10 yang ada di tengah, dan kalau mau minta perjamuan kudus nanti akan disiapkan. Terima kasih. Ada pertemuan hari Selasa, selesai doa jam 8:30, selesai doa malam via Zoom kepada nama yang disebut. Selesai ibadah doa, nama yang disebut yaitu Bapak Irmawan, Bapak Miko, Ibu Ike, Saudari Lea, Ibu Titin dan Ibu Lena. Kita ada pertemuan via Zoom jam 8:30 malam setelah ibadah doa di tempat ini. Untuk jadwal tugas minggu yang akan datang tanggal 15 November, WL dan singernya oleh Ibu Lisien dan Saudari Vini, pembicaranya Bapak Pendeta Paring Romat. Kita kedatangan tamu minggu yang akan datang, kasih tahu kepada teman dan rekan kita. Pengumumannya Ibu Lena, acaranya pagi bersyafaat, asernya Bapak Noven dan Saudara Herman, doa penutup Ibu Lena, multimedia Saudari Melisa, musik Saudara Edwin, Bapak Limin dan Saudara Anes. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang bertugas, boleh mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati. Kita ada ayat mas pada pagi ini yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 13. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita baca dengan lantang. Ya, 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Boleh dibawa pulang, silakan duduk, warta dibawa pulang supaya kegiatan-kegiatan kita tidak lupa. Jadi ada 4 SM juga bisa kita baca bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati, nanti waktu dan tempat kami serahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini berkaitan dengan acara Natal kita. Nah, kita sudah membicarakan itu 2 bulan yang lalu ya, dan kesepakatan kita bersama adalah tahun ini kita ada Natal, cuma Natal intern, dalam arti kata kita tidak mengundang orang lain karena kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan, hanya untuk jemaat sendiri dan kepada jemaat sendiri, tidak mengundang orang-orang lain yang tuh bukan tuh jemaat kita untuk datang di gereja kita. Makanya saudara, tahun ini kita tidak ada investasi Natal atau janji iman Natal seperti yang biasa kita lakukan. Hanya
semua persembahan di minggu kedua ini, persembahan kedua bulan November dan Desember semuanya untuk Natal. Persembahan kedua. Jadi persembahan diakonia, Bu, kita tiadakan dulu karena memang dananya kita untuk Natal, untuk jemaat kita sendiri. Nah, nanti bentuknya seperti apa, acaranya seperti apa, tentu bentuknya ibadah, hanya tidak seperti meriah-meriah yang lalu lah gitu ya. Kira-kira saudara gambarannya seperti itu ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima kasih untuk Tante Lena yang telah menyampaikan pengumuman. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, oleh kebaikannya kita boleh bersama-sama. Khususnya pada hari ini kita juga diperkenankan kembali untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita juga patut bersyukur untuk benih firman yang disampaikan, boleh mengingatkan kita kembali untuk kita boleh memiliki pola pikir, karakter dan belas kasih Kristus. Biar itu menjadi direma dalam hidup kita untuk kita mau melakukannya. Baik Bapak Ibu, mari kita mau memberikan persembahan hari ini. Kita memberikan untuk satu persembahan untuk Natal, kedua untuk kas gereja. Mari kita memberikannya dengan penuh sukacita kita di hadapan Tuhan dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Baik, mari saya minta Ibu Wati untuk pimpin kita dalam doa, kita angkat persembahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami telah diberkati oleh firman-Mu. Tiba saatnya pagi hari ini juga kami akan memberikan persembahan ini. Dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberikan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Nyatalah Janjimu. Nanti saya undang untuk yang memberi bergantian ya Bapak Ibu. Saya undang yang sebelah kiri dulu. Amin. Beserta setiap langkahku.
berkuasa atas hidup kita. Haleluya, biar kita pegang janji Tuhan bahwa Allah adalah pelindung kita semua. Haleluya. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Selalu nyatalah janjimu. Selalu nyatalah janjimu. Amin. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah pada pagi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Biarlah setiap benih firman melalui ibadah hari ini kami boleh bawa pulang dan kami boleh merenungkan di dalam hidup kami sekalian. Terpujilah namamu Tuhan, berkati kami yang sudah hadir pada hari ini. Kau boleh tolong buat teman dan rekan kami, kumpulkan sebentar sore untuk boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, kami akan beraktivitas. Tuhan boleh menyertai di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, nama Allah dipermuliakan. Allah senantiasa memberkati kami semua Tuhan. Tutup bungkus lindungi kami. Pagari kami dengan kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing dan menjalankan setiap aktivitas kita, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kebaikan dan kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang menjadikan setiap saudara menjadi anak-anaknya, untuk saudara hidup di dalam perjanjiannya, dan menikmati segala kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara,
yang membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Kristus sampai dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.